keterkaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Desniwati, fasilitator Neni Iriani, pengajar praktik Atnawati. Keterkaitan antar modul. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan antar materi, saya sebagai calon guru penggerak harus mampu berada pada posisi terdepan dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dimulai dari perubahan pada diri sendiri, kemudian kelas, dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan budaya positif, saya harus memahami konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, terkait dengan visi guru penggerak dan budaya positif. Akan munculkan nanti karakter, profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Pendidikan membentuk budi pekerti, perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya psikomotor. Budi pekerti melatih anak kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh dan kembangnya murid menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Reflektif, 5. Inovatif. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi sebagai target dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Tentu visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja meliputi: B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, E. Atur eksekusi. Budaya positif. Apabila filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja tersebut dapat dikolaborasikan dengan baik, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif di lingkungan belajar siswa.
Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran dan mampu mendorong siswa untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan profil atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Segitiga restitusi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Hal-hal menarik dan di luar dugaan. Dihukum oleh penghargaan. Pemberian penghargaan bisa berdampak negatif pada diri murid dan murid lainnya. 5. Posisi kontrol. Membuat diri saya selalu melakukan refleksi bahwa saya berada di mana. Ternyata jarang menempatkan diri pada posisi manajer. Terlebih belum sesuai. Segitiga restitusi memperlakukan murid yang bermasalah. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari materi pada modul 1.4 budaya positif ini, saya memandang setiap permasalahan yang dialami murid dengan tenang dan tidak emosi. Saya lebih bisa mengontrol emosi ketika ada siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau kelas harus melibatkan murid, mulai dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman dan nyaman berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya
sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya adalah bisa menyelesaikan permasalahan murid dengan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Murid merasa senang dan nyaman dengan perlakuan saya karena mereka difasilitasi untuk bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Namun masih ada beberapa karakter siswa yang memerlukan waktu untuk menyadari perbuatannya dari dalam diri mereka. Mereka hanya mengakui kesalahan, namun perlu waktu lebih lama untuk menanamkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan bangga kepada diri mampu mempraktikkan segitiga restitusi dalam posisi diri sebagai manajer. Saya merasa bisa memfasilitasi kebutuhan murid dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu membangkitkan motivasi intrinsiknya, melihat dampak positifnya. Saya merasa sangat perlu mengimbaskan kepada guru lain untuk membiasakan budaya positif dari penyelesaian permasalahan murid. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu sudah berusaha menerapkan posisi manajer dalam segitiga restitusi, menyelesaikan permasalahan murid sebagai bukti bahwa saya telah menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah secara umum. Hal yang perlu diperbaiki yaitu pembiasaan mengontrol diri atau emosi, agar selalu bisa berposisi sebagai manajer dalam memandang suatu permasalahan hingga tetap bisa menerapkan budaya positif. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya sering memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Saya merasa tepat untuk selalu menegakkan aturan dan membantu murid yang mengalami permasalahan agar tidak lanjuti. Kemudian saat ini saya berusaha sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Saya dan murid sama-sama merasa nyaman. Saya lebih banyak belajar untuk memahami dan menuntun murid untuk membangkitkan motivasi guna menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dialaminya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan terpenuhi karena saya hanya membuat bagaimana siswa menyadari perbuatannya dan melakukan perbaikan atas kesalahannya. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa sehingga siswa mampu berperilaku yang baik dan juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan tentunya sarana dan prasarana yang mendukung
terciptanya budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Salam bahagia.